Bang. Apa janjiannya malam di mana, Bang? Nggak tahu bang, tunggu Sherlocknya aja nanti bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Oncom. Semangat, Bang. Yo, siap. Apa ya? On cam. On cam lah, Bang. Jenggot doang panjang tapi nggak on cam. Ini udah on cam. Oke, monggo. Tafadhol. Ada yang mau ngomong? Tadi masalah apa tadi, Bang? Masalah santet, dukun santet. Tahayul tuh, Bang. Ini tak makan sama Jangan saya. tahayul gitu. Zaman Nabi Musa juga ada loh soalnya. Iya, bener ada. Cuman sekarang ini kebanyakan tahayul-tahayulan. Bang, enggak, sabar subur ngomong apa? Zamannya Nabi siapa? Nabi Musa katanya. Terlalu jauh. Tak kasih tahu kamu ya. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah yang baginda Nabi Musa yang mulia itu pernah kena sihir. Tak kasih tahu kamu. Saya percaya adanya. Sihir itu saya riwayatnya kan percaya. dari situ. Saya percaya. Tapi ketika kita melawan kejahilan, gini loh, subur. Kalau memang benar Samsudin itu kemarin adalah yang dilawan memang dukun santet beneran, saya akan basmi. Berarti saya apa? Membasmi kebatilan. Kalau memang itu bukan dukun yang asli, itu dukun settingan, berarti saya membuka takbir kedobolannya Samsudin. Cukup. Nggih. Betul, Bang. Emang saya nggak percaya dengan sihir? Percaya. Orang Nabi kita aja pernah kena sihir kok. Nggih niku eten sejarah tak uja niku nggih. Tapi di zaman sekarang ini banyak oknum yang sok-sok sakti, sok-sok bisa lihat-lihat aura, sok-sok bisa cek-cek kodam, itu jobol. Betul, Bang. Emang Sepakat, makom Bang. siapa? Kalau makom lu sekelas makom wali, Tapi kalau orang-orang alim. saya lihat Gun Samsudin itu dari tontonannya, edukasinya itu. Tapi untuk tontonannya saya tidak sepenuhnya percaya memang. Itu. Barang-barang yang intinya, Bang, ya ilmu begitu memang ada, cuman kalau sudah dipamerkan di live macam seperti ini itu sudah mustahil, itu bohong semua. Penipuan itu, penipuan publik namanya. Itu malah bikin apa? Bikin kayak kaidah kita itu bisa mencereng. Sedangkan mereka tidak paham. Jadinya syirik nanti. Iya, jadi syirik nanti. Laude dari Bogor kah? Siap dari Buton, Bang. Yang syirik itu kan yang apalagi mendatangi, yang percaya kepada itu. nanya aura. Orang Buton tidak pernah takut dengan ilmu itu, tetapi orang Buton itu diam. Betul. Kita percaya yang namanya ilmu goib itu percaya. Siapa yang nggak percaya? Tapi kalau sekarang, kalau kita masih lihat cewek masih ngaceng, terus cek-cek aura, cek-cek kodam. Bang Sabi dari firqah mana ini? Hajar apa? Bagaimana sabar Kalau subur? masih ngacengan kayak saya, kalau saya lihat cewek masih ngaceng, Bang saya Sam tahu dari diri. firqah mana Saya ini? nggak bisa apa-apa. Kalau kalian masih tak lihat cewek pakai aja dulu masih ngaceng, saya dari Islam. Ya kan ada, sok-sokan. kan ada Bang itu Sam dari mana, Bang? ada Wahabi, ada Syiah kan itu. Kalau Saya dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Opa kalau nafsu itu Simbolnya manusiawi, Ahlus Pak. Sunnah wal Jamaah. Emang kalau Yang mana? manusia itu nafsu. Sebentar, ganti-gantian. Kalau ngomong ganti-gantian. Iya. Ayo, sebentar. Yana dulu. Yan, monggo. Kalau nafsu itu emang manusiawi. Opa. Cuma kalau yang cek-cek kodam, aura, sebenarnya kodam tuh kalau lu belum pernah lihat kodamnya jangan ngaku-ngaku punya kodam. Sholat kagak, jalanin ibadah aja kagak. Saya udah diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, sabar subur. Yana on cam Yana.
Cek aura, emang kaca rumah kagak cukup buat lihat aura. Sekarang lu cek aura terus tukang kaca buat apaan? Kalau melihat auranya ngaca dulu. Nah, kalau mukanya aura-aura, nah itu perlu skincare. Ya, butuh skincare lengkap. Lu ngapain nanya sama dukun-dukun, woi auranya gimana? Kalau gua jawab, auranya aura-aura. Jadi betul Opa, ketika seseorang itu dimelencengkan dengan hal-hal yang tentunya mengarah ke perdukunan, maka akidahnya akan terkikis, betul itu. Jadi sekian banyak orang awam dimelencengkan akidahnya lantaran mereka tidak paham bagaimana dunia mistis seperti begitu. Tetapi kalau paham seperti Opa ini insya Allah sudah paham lah bagaimana dunia seperti itu. Opa udah tahu. Udah pada bener ngomong gitu. Emang akidahnya udah udah tebel. Abang salah paham. Aku emang suka salah paham. Itu loh, hostnya aja nggak berani ngomong. Host diam, nggak usah ngomong. Jadi gini loh Bang, ya ada yang nggak percaya dukun, tetapi kalau sudah masuk dukun itu bahasa Arabnya apa? Tahu nggak bahasa Arabnya dukun? Tahu nggak? Tabib. Salah. Ya, kalau nggak tahu. Salah. Intinya kami nggak belajar. Kami belajar dengan dukun itu dukun itu. Biar rame. Nggak gini Bang, kasih kesempatan orang ngomong, orang jelasin Bang. Ya. Kadang-kadang orang nanya nih ya tentang aura dan kodam ya kan. Nah dirinya aja nggak pernah lihat kodamnya, gimana mau nanya sama dukun? 491 orang di sini udah hafal dengan saya, udah muak sama wajah saya. Tuh. Thank you. Maksud lu apa, Gondrong? Bodo amat. Gua nggak ada mangut. Ngomong yang bener lo. Kenapa? Kalau gua dukun kenapa? Ada yang salah? Nggak salah Bang. Terus, Opa diam. Host diam. Host diam. Kita nggak ada yang ngomongin dukun tahu. Kita nggak ada yang ngomongin dukun. Cuman kata. Nah, gua barusan di WA sama hostnya. Di room gua rame lagi bahas dukun. Mau apa Opa? Wah, Opa, yuk kita culik si Opa. Opa ini yang nyari gara-gara Opa ini yang gara-gara. Terus kalau gua dukun kenapa Opa? Ya. Gini, kita bicara, kalau kita mau berbicara masalah syariat, masalah perdukunan gaib, itu berdasarkan keilmuan ya. Jangan asal sok tahu. Biar tidak melenceng. Aduh, ini Mbak Diva ini apa sih? Udah nggak on cam, akunnya kecil, marah-marah. Tadi saya gemes gak dengar omongan yang apa ya? Yang Mbak Diva, di sini nggak ada yang ngomongin dukun. Opa juga tadi bilang ya, saya percaya di zaman Nabi pun dikokin. Terus kos dulu lah kita kalau kamu mau menjelaskan itu, kamu itu on cam, jadi tahu siapa yang ngomong jelas, bener nggak? Apa ini Bang siapa ini? Bang Jenggot, bener nggak? Ya, bener. Loh, aku tadi baru naik teriak-teriak, tapi aku tanggung jawab. Ini muka gua. Ternyata gua temennya si Opa. Langsung hostnya aja lo diem. Nah ini kan kayak kentut, ada suaranya nggak ada bentuknya. Nah ngapain? Bukannya yang gitu loh. Tentang gaib. Anda percaya gaib? Emang lu ahli gaib? Emang lu ahli gaib apa? Saya bukan ahli gaib. Bukan beranak kan. Ada yang mau beranak. Kang Sam. Tadi mungkin Kang Sam kaget ya, kaget kan. Nah setelah tahu gini,
Itu si Opa aja nggak ada marah. Dia nggak jelas. Si Joko biasa live ini, saya sudah tahu dari tadi. Cuman saya ternyata lucu pembahasan. Kalau keilmuannya belum nyampe ke lah, kalau lucu ngapain? Kalau lucu ngapain lu marah? Mestinya lu nggak usah marah kalau lucu. Saya nggak marah, saya menyampaikan pendapat saya gitu. Mbak Amira, gini ini marah apa enggak? Gini ini marah apa enggak? Enggak dong. Kayak gini bener nggak? Marah nggak? Marah itu kecuali yang merasa tersenggol. Tapi saya kan ngomong berdasarkan keilmuan saya aja. Yang saya marah-marah kan dengerin dulu. Seorang muslim biasa. Dengerin dulu gue yang ngomong. Oke. Yang punya room. Sebentar, dengerin. Diva, sampaikan ilmu yang lo maksud, yang sepengetahuan lo, tolong sampaikan sekarang biar kami mendengar. Nanti kita bantah kalau memang tidak cocok. Oke. Tadi kan bahas masalah perdukunan. Ya. Perdukunan itu menurut pemahaman saya, bahkan ini namanya seorang ustadz pun, ya maaf ya, bahkan seorang ustadz pun ketika dia menggunakan ayat Al-Quran dan mempercaya punya kekuatan selain Allah, maka dia sudah jadi dukun, ya, sudah sama dengan dukun. Jadi dukun sebenarnya itu karena nawaitunya, ya, karena nawaitunya. Ketika nawaitu Anda sudah melenceng dari syariat yang diajarkan dalam Al-Quran, Anda sudah sama dengan dukun. Oh, ini syariat ya? Ini syariat ya? Bukan. Joko Arek sini, Joko Gondrong, dengerin aku. Diva ini akunnya beda, yang ngomong beda. Saya tahu. Diva ini saya pernah. Oh ya berarti. Kayak gitu. Ya. Berarti jadi orangnya cuma gini Opa ya, kita juga bukan orang bodoh tahu-tahu naik ke room orang marah-marah. Oke, pertama sok terapi tapi nggak usah jangan ngomong di room, jangan ngomong di room kalau Anda mau di debat. Ini bukan acara debat, ini acara guyon. Gua masuk tadi guyon. Ya, aku juga merasa ini guyon loh, guyonan sehari-hari. Guyon di para kalangan yang merasa tersinggung dengan perdukunan. Amira, ini tadi guyonan apa enggak Amira? Setelah gua on cam, gua cengar-cengir, gua ketawa apa enggak? Guyon. Bang Sam, ini tadi ada yang tegang enggak? Ini berarti ngerasa nggak bukan guyon dong. Kalau guyon itu kan pembahasan apa aja kan. Diva dengerin saya dulu. Coba dibilang kata-katamu tadi. Pakai ayat-ayat Quran cuma. Coba. Ulang kata-katamu tadi. Penjelasanmu tadi tolong diulang. Saya cuma menjelaskan sepengetahuan saya. Perdukunan itu seorang ustadz pun ya, kita nggak usah berbicara hitam ataupun putih. Ketika terjadi penyalahgunaan ayat Al-Quran, ya, nawaitunya sudah berbeda, mempercayai ada kekuatan lebih besar dari kekuatan Allah, maka itu sudah sama dengan dukun. Auzubillahi min dzalik. Apa yang Anda sampaikan tadi itu benar-benar itu kalau menurut saya fatal. Betul. Musrik itu Mbak Diva. Dengerin dulu. Yang mempercayai ada kekuatan lebih besar dari kekuatannya Allah itu sudah salah. Ya, banyak penyalahgunaan ayat-ayat dalam Al-Quran ya. Banyak banget. Kasih contoh. Banyak. Ini live lo ya. Live itu dipertanggungjawabkan lo ya. Ya, live itu dipertanggungjawabkan ya kata-katanya ya. Justru sangat dipertanggungjawabkan. Lanjut. Gantian tapi ngomongnya gantian. Lanjut. Ya ini jika Anda hafal dalam satu surat dan Anda mempercayai surat itu bisa menyembuhkan orang, tapi Anda lupa hakikatnya yang menyembuhkan itu adalah Allah, itu sudah perdukunan. Apaan sih, nggak nyambung lu ah. Males gua. Lu sekolahnya di Mbak Samsudin. Mbak Diva. Dia nggak punya ilmu, asal bacot doang. Maaf ya Mbak. Mbak Diva, ketika kita berbicara agama, tolong konteksnya jangan dicampur adukan dalam pemahaman yang lahirnya dari manusia.
Maaf ya, kita berbicara Jadi agama itu ketika ada bukan kalimat berdasarkan a'udzu bikalimatillah gantian malas. Tapi omongan udah ngawur, Diva. Lanjut Bang Sam, gantian. Ya. Dia doang yang Jadi ngomong, ketika ada ayat ruqyah, tahu segala sesuatu bodoh lo sebenarnya. Kalau lo pintar lo diem. Ya, ketika ada ayat ru'yah yang dicontohkan oleh Rasulullah seperti membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, itu sejatinya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat Allah. Tetapi yang dimaksud dukun di sini adalah menyembah setan. Itu yang dimaksud dukun. Mempercayai setan yang memberikan wasilah. Kalau kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesembuhan, maka itu bukan syirik, bukan perbuatan dukun, bukan. Yang dimaksud perbuatan dukun itu adalah dia percaya sama iblis dan setan dan mampu menerawang sejilatnya sendiri. Itulah dukun, gitu loh. Kalau konsepnya agama, tentu kita konsepkan kepada Al-Qur'an dan Sunnah, begitu. Ya, jadi begitu Mbak Diva ya. Jangan campur adukan antara agama dan kebatilan. Terima kasih. Sabar, Anggondrong sabar. Oke. Monggo. Aku ya. Joko Gondrong. Iki ono Joko Arek, iki Joko Gondrong, kode Gondrong. Oke, salam kenal. Gini loh. Gini. Kamu tadi kan mengatakan yang ayat inilah ayat itu ada. Ayat-ayat sebagai ayat penyembuh itu ada. Dukun pun pakai ayat itu. Bukan kita itu percaya pada ayat itu, enggak. Itu kalau percaya dengan ayat itu goblok. Percayanya sama Tuhan, sama Allah, memintanya, berdoanya dengan ayat tersebut. Itu adalah ayat-ayat penyembuh, ayat-ayat sifat. Nah kita kok malah kita yang kayaknya goblok gitu loh. Oke. Dia mau ngajarin bebek berenang. Lah. Benar. Jadi kan sebentar, maaf ya Opa ya, ngapunten nggih Opa sayang. Oke, sebentar. Gini ya Mbak. Enggak on cam gue turunin semua. Sesuai lu. Enggak on cam saya turunin semua. Serius. Nih. Ya. Dah on cam gua. Gua udah on cam. Buset. On cam. On cam semua. Yana on cam. Enggak. Tadi tahu-tahu masuk tang ding dung yang mempercayai ayat ini ada kekuatan di luar Allah. Sekarang gini, aku tanya wes, maaf bagi 448 orang. Semisalkan saya langsung minta kepada Allah berdoa, apakah tanpa perantara bisa Allah itu menurunkan uang pada saya? Ayo coba jawab. Amit loh Pak, amit ya Pak. Opa, maaf. Ini kan gini. Yang saya garis besari tadi, jangan percaya dengan hal lain selain kekuatannya Gusti Allah. Oke. Ya Allah, aku minta uang sekarang ya Allah 100 juta. Mungkin nggak dikabulkan tanpa perantara atau tanpa aku membaca doa apa Allahumma rzuqna rizqan hasanah ya Allah wasi'an halalan thayyiban barakatan. Apa bisa? Coba. Terus jika aku percaya dengan ayat jika aku percaya dengan ayat itu bisa membuka pintu rizki saya, apakah saya itu dosa? Coba Dipa lagi mikir. Sekarang maaf loh, ini ada Bang Sam kan sudah jelas ya Bang Sam ya. Allahumma rzuqna rizqan hasanah wasi'an halalan thayyiban. Dalam penggunaannya, sekarang itu banyak sekali penggunaannya yang salah. Ya. Nah, emang kamu tahu penggunaannya yang salah? Itu tidurnya bukan karena aduh ini orang nih. Emang kamu tahu buktinya penggunaan yang salah siapa? Jangan-jangan lu sendiri yang baca doa buat dukun kok tahu salah? Jangan bukan dukun juga yang ini. suka fitnah biasanya pelakunya gitu. Kok lah ini pembalikan fakta, membalikan kata-kata. Kalau Joko Gondrong memang dukun, tunjukin tempat praktekmu. Aku dukun, ini udah jelas sih aku dukun. Kalau Joko Gondrong jelas dukun. Tapi mantraku nggak pakai mantra itu, aku punya mantra Jawa kok. Bahkan dalam Al-Quran pun dikatakan yang penyihir. Dari saya bukan tergolong dari penyihir itu.
Ya bodoh amat, mau kamu jadi penyihir mau jadi apa kayak bodoh amat. Seorang dukun bilang mantra karena dalam Al-Quran saya tidak paham itu kata mantra ya. Saya tidak Makanya kalau nggak paham nggak usah nyocot. Mana yang menyebut menyebutkan mantra yang kamu itu sudah meyakini bahwa bertentangan, itu sekali adalah sudah bertentangan. Enggak, kamu tadi meyakini ada ayat-ayat tentang perdukunan atau tentang persihiran. Kamu contohkan satu ayat aja, ayat di mana monggo Contoh silakan. di surat Al-Falaq yang paling sederhana. Nggak usah bahas itu, kita nggak usah terlalu jauh-jauh. Kita bahas ayat-ayat yang mungkin sudah dihafal bahkan anak SD gitu. Udah silakan baca. Itu cukup kan? Ya udah baca Ya. sekarang. Lah, Lucu. ya nah, ajar ya nah. Anda bahas terlalu kejauhan soalnya. Kan saya bilang kita Contoh bacakan berilmu. dan artinya. Contoh bacakan dan Kata si artinya. Diko saya tidak berilmu, makanya saya nggak mau ngejawab. Cukup dia katanya yang berilmu, Oh ya kan? gitu. Oke, siap. Kita kan Saya orang cuma bodoh. beranak, jadi saya ngeladenin orang yang beranak. Nah, kalau ada yang mau beranak, bilang sama saya DM. Iya. Nah, lah, jadi Mbak dari itu tadi hidup ngomongnya hidupnya, panjang jangan loh. Al-Quran disama-samain. Kalau bisa dilihat, Mbak bilang masalah aura, masalah ilmuwan gitu loh. Terus Tahu sekarang nggak Mbak orang bilang yang masalah beranak. orang yang bodoh amat lah, terlalu lah, suka-suka lu. Pokoknya gua ngeladenin orang yang beranak, udah gitu aja. Lu aja nggak berakhlak kok. Lu ngomong akhlak tapi lu nggak berakhlak. Contoh, Oke. yang lain sekarang Ya. ada onten Bukan nggak onten. assalamualaikum. Ini tiba-tiba ngorocos, bae lu kayak kereta lu, kayak ayam lagi berkokok Lu lu juga dari tadi ngerocos mulu, bilang dukun beranak lah. Ibu Gua yang cuma benar. omongan lu aja, lu kita di sini nggak Kalau punya. tidak ada. Izin dulu, Bang.